Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas atau menyelesaikan pembahasan tentang kitab Al-Janaiz. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai dengan kitab yang baru, yaitu Kitabuz Zakah, pembahasan tentang zakat, ya. Berarti pembahasan tentang Kitabus Shalah secara umum itu sudah selesai. Maka kita berpindah kepada Qarinah as-shalah, ya, qarinah as-shalah atau pasangan salat. Yang mana di dalam Al-Qur'an kan sering menggandengkan antara salat dengan zakat, ya. Dan salat itu merupakan rukun Islam yang kedua, sementara zakat itu rukun Islam yang ketiga, yang keempat nih. Gimana? Rukun apa? Zakat itu rukun Islam keberapa? Ini ada perbedaan pendapat ini. 3, ada yang mengatakan 4. Kenapa ada yang mengatakan 4? Ya, karena memang kita dahulu diajari sejak SD menyatakan bahwasanya rukun Islam itu 5. Pertama, syahadat. Kedua, salat, sembahyang. Ketiga, puasa. Keempat, bayar zakat. 5, naik haji. Kan gitu dulu diajarin di SD. Ya, sebenarnya itu urutannya salah. Yang benar itu urutannya adalah sebagaimana hadis Jibril. Ketika Jibril datang menemui Nabi SAW dengan menjelma menjadi seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas-bekas safar, ya, yang mana datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, begitu juga tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur yang disebutkan oleh
Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang kedua. Yang mana ketika Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Maka kata Nabi SAW, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, jadi urutannya adalah Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Muhammad adalah utusan Allah dan engkau mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji, ya, bagi yang mampu melaksanakannya. Intinya di sini disebutkan urutan yang ketiga itu adalah zakat, ya. Makanya banyak ulama, ya, atau ulama seluruhnya, hampir seluruhnya menyebutkan kitabuz zakah setelah apa? Kitabuz shalah. Ya. Berarti urutannya benar, salat, zakat, puasa, haji, ya. Tapi tadi karena memang diajarinya sejak SD kita, ya, nomor 4, jadi akhirnya terbawa kayak gitu terus. Dan kemarin sempat, ya, waktu anak ulun ujian, ya, ada 2 mata pelajaran, Pak. Satunya BPI kalau tidak salah, Budaya Pendidikan Islam kalau tidak salah. Satunya PAI, ya, Pendidikan Agama Islam. Nah, di BPI itu zakatnya itu nomor 3. Di PAI urutannya 4. Nah, ujian bingung tuh. Ya, sementara anak-anak tuh ingatnya cuma 4 gitu kan, sementara di buku BPI-nya 3. Itu susah itu. Akhirnya apa? Ya, disesuaikan. Ketika pelajaran ini ya sudah sebutnya 3, pelajaran ini sebutnya 4. Baik, ya. Ya, tapi yang betul adalah wallahu alam, zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi pembahasan kita adalah kitabuz zakah. Dan seperti biasa, kalau kita memulai pembahasan yang baru, kita ingin mengetahui definisi bab tersebut. Pertama adalah definisi atau pengertian dari zakat. Zakat secara bahasa tentunya itu berasal dari 3 huruf. Zai, kaf, dan waw. Asalnya gitu. Zai, kaf, waw. Ya. Zaka, yazku. Asalnya adalah zakawa, yazku. Ya, ini pelajaran ilmu sharaf. Ya, yang belajar bahasa Arab paham. Baik, nah, dan asal kata ini, huruf zai, kaf, dan waw ini secara bahasa itu kan nanti dalam ilmu sharaf itu nanti bisa berubah-ubah bentuknya. Yang mana arti-artinya pun berbeda, ya. Di sini kita sebutkan zakat secara bahasa itu ada 5 makna. Baik, secara bahasa zakat itu ada 5 makna. Yang pertama, pertumbuhan, ya, pertumbuhan atau pertambahan. Baik, jadi secara bahasa pertama makna dari zakat adalah pertumbuhan atau pertambahan. Yang kedua, zakat artinya keberkahan. Yang ketiga, zakat artinya kebaikan. Yang keempat, pujian.
Yang kelima, membersihkan ya atau menyucikan. Membersihkan atau menyucikan. Baik. Nah, jadi inilah makna zakat secara bahasa, artinya pertumbuhan atau pertambahan, keberkahan, kebaikan, pujian, membersihkan atau menyucikan. Jadi makna yang pertama adalah pertumbuhan atau pertambahan. Jadi dalam bahasa Arab ketika dikatakan zaka az-zar'u. Nah, karena kita membahas bahasa kan, jadi ada bahasa Arabnya kita sebutkan di sini. Zaka az-zar'u artinya tanaman itu tumbuh dan berkembang atau bertambah. Zaka zar'u artinya tanaman itu tumbuh atau bertambah atau berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, keberkahan. Ketika dikatakan zakal malu bisadaqah, harta itu berkah, bertambah dengan sedekah. Ya, itu bisa diartikan berkah artinya. Bisa juga maknanya yang ketiga tadi kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah pertemuan Nabi Musa dengan Khidir. Kita tahu bahwasanya ada 3 kejadian ya ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Khidir. Kejadian pertama gimana? Nabi Khidir melobangi atau merusak perahu ya milik orang miskin. Padahal baru saja mereka mengantarkan Khidir dan juga Musa menyeberang dengan selamat, malah dirusak perahunya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ketika Nabi Khidir dan Musa melewati anak kecil ya yang sedang bermain-main, dia tangkap anak kecil tersebut, kemudian dia penggal lehernya ya. Jadi patahkan lehernya, dipenggal, dibunuh. Yang ketiga apa? Ketika keduanya memasuki kampung dan kampung tersebut tidak mau menjamu mereka, Nabi Khidir menemukan ada dinding yang miring, kemudian dia tegakkan. Ya. Baik, kita ingin menjelaskan poin yang kedua, yaitu ketika Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Apa alasannya? Ya, tentunya ini menyebabkan Nabi Musa tidak sabar ya. Karena ini sesuatu yang mungkar sekali yang dia lihat. Maka ketika dia jelaskan, kata Nabi Khidir, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak muda itu, kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Maka kami menghendaki agar Tuhan mereka mengganti anak itu dengan anak yang zakah, yang lebih baik ya, kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Maka diartikan di sini zakah baik ya, kebaikan. Kemudian ya, yang keempat, mana dari zakah itu adalah pujian. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kamu menganggap dirimu suci atau memuji dirimu sendiri. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Baik. Makanya kan
biasanya anak-anak yang ingin mendaftar di Universitas Islam Madinah ya, biasanya mencari apa? Minta apa? Tazkiyah katanya. Tazkiyah itu apa? Rekomendasi. Rekomendasi isunya apa? Ya pujian-pujian. Ya bahwasanya orang ini apa rajin ya kan. Nah, itu berasal dari kata ini juga, dari kata zakah atau tazkiyah. Yang kelima adalah membersihkan atau menyucikan. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Tetapi Allah membersihkan, menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Intinya 5 makna ini ada pada kalimat zakat. Baik. Kemudian untuk makna terakhir, membersihkan atau menyucikan, ya. Untuk makna ini maka zakat itu terbagi menjadi 3. Untuk makna yang terakhir ini zakat terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan zakatun nafs, mensucikan jiwa. Yang kedua zakatul badan, ya, badan berarti zakat badan atau tubuh. Ada zakatul mal. Berarti membersihkan harta. Baik, zakatun nafs, zakatul badan, dan zakatul mal, harta. Pertama adalah zakatun nafs, penyucikan jiwa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kebaikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Baik, maka ini untuk zakatu an-nafs. Makanya kan ada istilah tazkiyatun nafs kan, yaitu membersihkan jiwa dari kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dari dosa, maksiat, dan akhlak-akhlak yang tercela. Nah, itu disebut dengan tazkiyatun nafs. Adapun yang kedua, zakatul badan. Zakat badan. Ini bentuknya gimana? Zakat badan tuh gimana? Masa iya badan dizakati kan? Ini maksudnya ada zakatul fitr, ya. Zakatul fitrah jar kita. Yang dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal. Yang mana Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh kaum muslimin, baik anak-anaknya kah, dewasanya kah, laki-laki kah, perempuan kah, yang merdeka kah, atau hamba sahaya kah. Ya, makanya semuanya dizakati karena ini hubungannya dengan badan. Ya. Orang miskin wajib zakat fitrah enggak? Wajib. Berarti tidak ada hubungannya dengan kekayaan atau kemiskinan. Atau ini hubungannya dengan badan. Ya, jadi orang kaya, orang miskin wajib zakat fitrah selama miskinnya masih memiliki makanan hari itu ya. Artinya ketika dia mengeluarkan zakat masih ada tersisa untuk dia makan bagi dirinya dan juga keluarganya. Baik, nah ini menunjukkan bahwasanya zakat ini bukan karena kekayaan ataupun kemiskinan, tapi karena memang jiwa atau tubuh ya, atau badannya. Makanya mau dewasa kah,
anak-anak, perempuan, laki-laki, bahkan yang merdeka ataupun budak, semuanya wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Makanya Ibnu Umar berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat Ramadan 'alal hurri wal 'abdi wal dzakari wal untha. Rasulullah mewajibkan zakat Ramadan atas orang yang merdeka maupun budak, lelaki maupun perempuan. Makanya sebagian orang menamakan zakat ini zakat fitrah. Fitrah itu artinya penciptaan. Karena zakat ini ya ditunaikan untuk semua manusia yang hidup dan terlahir saat malam Idul Fitri. Ya. Pokoknya kalau dia mendapati malam Idul Fitri, sudah dia wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, nah ini disebut dengan zakatul badan. Yang ketiga adalah zakatul mal. Baik, inilah zakat yang menjadi rukun Islam. Nah, zakat ini sering disandingkan dengan sholat. Apa fungsinya? Tadi, kita hubungannya membersihkan atau menyucikan ya. Fungsinya adalah untuk menyucikan harta, ya, begitu juga menyucikan jiwa, serta memberikan keberkahan pada keduanya. Makanya Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Baik, intinya ada 5 makna zakat secara bahasa. Dan semua makna secara bahasa ini terdapat pada zakat syar'i. Ya, semua makna atau 5 makna ini tergantung pada zakat syar'i. Coba kita runut lagi. Yang pertama, pertumbuhan atau pertambahan. Adanya syariat zakat itu sebenarnya bukan mengurangi harta kita. Ya, zakat, adanya syariat zakat itu hakikatnya tidak mengurangi harta kita, tapi justru menambah hartanya. Nabi SAW sudah mengatakan, mana kasat sadaqatun min mal. Sedekah masuk di sini juga zakat, ya, bukan sebab mengurangi harta. Artinya tidak mengurangi harta. Memang mungkin secara matematika manusia memang berkurang ya, zahirnya berkurang. Ya enggak? Wong hartanya asalnya 100%, dikurangi berapa? 2,5%. Ya sedikit banget ya. 2,5% dari 100%. Harusnya berapa? 97,5%, sisanya kan gitu. Harta misalnya, kapan seseorang memiliki harta baru wajib zakat? Baik. Berapa kalau dinominalkan? Tergantung berapa 1 gram sekarang. Baik. Ingat, dalam masalah ini nanti kita bahas secara detail ya. Ada yang mengatakan patokannya emas, ada yang mengatakan patokannya perak ya. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. 85 gram, sekarang emas 1 gram berapa? Udah hampir 2,5 sekarang. Hampir 2,5 sudah. Ya, berarti kalau 100 juta itu masih belum. Sekarang 200 ke atas sudah. Baik, 100 juta apa basic nggak wajib zakat itu. Ya. 200 juta pun pas masih belum wajib zakat bagi mereka yang mengambil pendapat ini. Baik, kita umpamakan misalnya ada orang memiliki harta 400 juta. Wajib zakat enggak? Ya, selama sampai haulnya. Baik, 400 juta 2,5%-nya berapa? 10 juta, ya kan? Bagi 40. Ya kan? Berarti kalau dikurangi 400 juta dikurangi 10 juta, sisanya berapa? 390 juta. Itu matematikanya manusia, Pak. Kurang ya. Ya. Tapi kita harus memakai matematikanya Allah ya. Matematika Allah ya, setelah dikurangi 10 juta tadi pun ya, maka akan tetap 400 juta bahkan lebih, Pak.
Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat langsung, ya. Dan tambahan yang dimaksud tidak mesti harus uang juga, ya. Tapi yang lain bisa berupa harta, keberkahan dari harta tersebut, rasa cukup yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya rezeki dan lain-lain. Itu kalau kita pakainya matematika Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pakai itu adalah matematikanya Allah. Ya. Coba contoh yang lain. Ada orang yang ketika bujangan punya kerjaan, ya. Sebulannya mungkin berapa? 4 juta misalnya sebulan. Anggap itu. Selama dia masih membujang, ya, dengan gaji segitu, ternyata nggak bisa beli motor, ya, rumah masih ngontrak misalnya. Padahal dia tidak punya tanggungan kan, belum ada tanggungan. Tapi ketika sudah menikah, sudah ada tanggungan nih, ya, ada istri sudah yang wajib dia nafkahi. Ternyata dia bisa beli motor, bahkan bisa bikin rumah, ya, padahal gajinya sama 4 juta sebulan, ya. Kalau kita memakainya matematika manusia, itu nggak akan masuk, Pak. Kok bisa, ya? Yang nggak ada tanggungan selama ini aja nggak bisa beli motor, ya. Bagaimana lagi kalau ada sudah tanggungan yang harus dinafkahi? Harusnya nggak bisa, ya. Itu matematikanya manusia, ya. Tetapi karena menikah itu adalah syariat Allah, maka gunakan matematikanya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, orang yang menikah itu akan diberikan rizki. Mana dalilnya, Pak? Dalam surah An-Nur ayat 32. Ya, para jomblo nih catat. Baik. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, ya, orang-orang jomblo itu nikahkan, ya. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan juga perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ya, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang fakir-fakir kemudian dia menikah, maka Allah akan membuat mereka kaya, gitu kan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. An-Nur ayat 32. Makanya banyak orang yang mapannya itu setelah kapan? Setelah menikah, itu kan banyak. Karena itulah memang janji Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak para pemuda yang takut menikah karena merasa apa? Kurang mapan lah. Takut nanti ngasih makan anak orang itu apa, gitu. Maka ketahuilah, salah satu sebab yang bisa mendatangkan rezeki itu adalah menikah. Baik. Contoh yang lain. Ini kita berbicara tentang matematika manusia, ya, dengan matematikanya Allah. Praktek riba. Secara matematikanya manusia, para rentenir itu adalah orang yang paling untung mungkin, ya. Ngasih pinjaman 1 juta misalnya, dikembalikan 1,5 juta, ya kan? Kali berapa orang yang dia pinjami. Dan semakin banyak atau besar pinjamannya, maka semakin besar juga bunganya, kan gitu. Berarti sangat untung nih. Ini secara matematikanya siapa? Manusia seperti itu. Tapi bagaimana dengan matematikanya Allah? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba kan secara matematika manusia akan bertambah terus nih. Sedekah akan mengurangi terus. Ternyata matematika Allah dibalik, ya. Justru Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Maka kita lihat betapa banyak orang yang
masuk dalam transaksi riba. Awalnya memang dia kaya, banyak duitnya. Cuman akhirnya apa? Hancur. Hartanya musnah. Usahanya bangkrut. Akhirnya hutang sana, hutang sini. Ya. Belum lagi hubungan dengan istrinya kah, dengan anaknya. Ya, hancur semuanya dan seterusnya. Maka ya ingat dalam menjalani kehidupan ini, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan patokan itu adalah matematikanya Allah dan bukan matematikanya kita ya, matematika kita jangan. Baik, dan ini hanya beberapa sampel saja, Pak. Masih banyak perkara-perkara yang lain yang matematika manusia itu berbeda dengan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi makna yang pertama, zakat pertumbuhan bertambahan. Nah, selain menumbuhkan harta, zakat juga akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Apa akhlak mulia yang tumbuh dari sikap atau dari mengeluarkan zakat? Ya, sikap dermawan, suka berbagi. Ya, apalagi setelah melihat dampak positif dari zakatnya tersebut. Ya, harta dia semakin banyak, hati dia semakin tenang, bahagia melihat wajah-wajah orang yang ketika dia berikan zakat, gitu kan. Orang-orang pun jadi tidak hasad dengan dia karena dikeluarkan zakatnya. Maka dengan hal itu membuat dia semangat berbagi, bahkan bukan hanya zakatnya saja, tetapi sedekah-sedekah yang lainnya juga. Baik, nah ini makna yang pertama, yaitu pertumbuhan dan pertambahan. Begitu juga keberkahan, ya. Zakat membuat harta seseorang itu menjadi berkah. Dan bentuk keberkahan harta tersebut bertambahnya harta dia. Hartanya itu membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda harta itu berkah. Anak-anaknya jadi saleh. Ya, suaminya atau istrinya jadi salihah misalnya. Karena diberikan makanan-makanan yang halal. Tidak ada hak orang lain di situ. Adapun orang yang tidak mau menzakati hartanya, maka Allah akan cabut keberkahan dari harta tersebut. Ya, akhirnya dia malas ibadah misalnya, anaknya jadi nakal, hubungan dengan istrinya tidak harmonis dan seterusnya. Itu diantara harta yang tidak berkah. Yang ketiga, kebaikan. Zakat akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Ya. Begitu juga kebaikan kepada orang yang diberikan zakat tersebut. Dan kebaikan tersebut bisa di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya, nanti insya Allah akan kita sebutkan penjelasan tentang hikmah dan fadilah dari syariat zakat. Yang keempat, pujian. Ya, orang yang mengeluarkan zakat akan terlepas dari sifat kikir yang tercela dan akan memiliki sifat yang dermawan, yaitu yang terpuji. Ya, maka dari situ dia layak untuk mendapatkan pujian. Dan yang terakhir adalah membersihkan atau menyucikan. Zakat akan membersihkan harta kita. Ya, bisa jadi dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang mungkin tidak sengaja terambil, bisa jadi. Atau di antara harta kita itu ada syubhat atau bahkan haram yang mungkin tidak kita sadari. Maka zakat itu fungsinya membersihkan hal-hal tersebut. Ingat kita katakan tadi, harta-harta yang haram yang tidak kita sadari. Kalau kita sadari itu harta haram, maka wajib dibebaskan diri dari harta haram tersebut. Tidak bisa, oh nanti dizakati aja, yang enggak gitu maksudnya. Ya, cuman kali saja ada di antara harta kita itu yang syubhat, yang haram. Maka untuk membersihkan hal tersebut, maka dikeluarkan zakatnya. Baik, maka zakat membersihkan harta. Makanya juga ada yang mengatakan zakatul fitr, ya. Jadi ada yang mengatakan zakat fitrah, ada yang mengatakan zakatul fitr. Kalau fitr berarti kan setelah puasa kan itu berbuka namanya, fitr. Nah, zakat fitr sebagian ulama mengatakan fungsinya untuk membersihkan ibadah puasa kita selama
bulan Ramadan dari perkara sia-sia, ya, kekurangan selama berpuasa, atau mungkin bahkan dosa-dosa yang kita lakukan ketika berpuasa. Maka dengan zakatul fitr itu, ya, itu membersihkan itu semua. Sebagaimana zakat juga membersihkan akhlak kita, membersihkan, ya, akhlak-akhlak buruk, terutama bakhil, ya, kikir, apalagi pelit, apalagi pemalar. Itu sama. Baik, nah ini pengertian zakat secara bahasa. Oh, jadi hanya pengertian bahasa aja lah. Sekarang kita masuki pengertian zakat secara istilah. Banyak definisi zakat secara istilah yang disebutkan oleh para ulama, ya, dan ini berbeda-beda lafaznya, ya, dan di antara satu mazhab dengan mazhab yang lain pun berbeda definisi dari zakat ini, ya, tapi intinya itu sama sebenarnya dan saling melengkapi, ya. Nah, di antara definisi yang bagus untuk zakat itu adalah yang disebutkan oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ya, pengarang kitab Hisnul Muslim. Nah, beliau juga punya kitab yang lain, judulnya adalah Az-Zakatu fil Islam fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Zakat dalam Islam, ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengatakan Az-Zakatu syar'an, ya, zakat secara istilah syariat, yaitu at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah wajib kepada Allah, ya, langsung kita terjemahkan saja. Jadi zakat adalah beribadah wajib kepada Allah bi ikhraji haqqin wajibin makhsusin syar'an, ya, dengan mengeluarkan, beribadah wajib kepada Allah dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu, ya, min malin maksus, yaitu sejumlah harta tertentu menurut syariat dari harta-harta tertentu. Pada waktu tertentu kepada orang-orang tertentu, ya, kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu. Baik, ulangi, ya, zakat adalah beribadah wajib kepada Allah dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu menurut syariat dari harta-harta tertentu pada waktu tertentu kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Baik. Maka dari definisi di atas kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Ya. Yang pertama, zakat adalah ibadah. Zakat adalah ibadah. Maka kalau zakat dikatakan ibadah, maka harus memenuhi apa? Persyaratan ibadah, ya kan gitu. Apa persyaratan ibadah? Harus ikhlas, ya. Ketika mengeluarkan zakat harus ikhlas. Ya. Dan kalau perlu mengeluarkan zakat itu tidak perlu diumumkan. Tidak perlu ada yang tahu, ya. Kan bisa ndak orang mengeluarkan zakat tanpa diketahui oleh orang lain? Bisa, ya kan? Baik, jadi pertama harus ikhlas, yang penting itu ikhlas. Yang kedua apa syarat ibadah?
ittiba, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu diingat bahwasanya tata cara zakat, syariat zakat itu sudah dijelaskan dengan detail oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari A sampai Z sudah beliau jelaskan semuanya. Ya, harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya, berapa kadarnya, berapa nisabnya, kepada siapa harus diserahkan. Itu sudah dijelaskan oleh beliau. Maka ketika sudah dijelaskan semuanya, jangan buat inovasi dalam masalah zakat. Ya, apalagi di zaman sekarang itu macam-macam model-model zakatnya. Seperti adanya istilah zakat apa? Penghasilan atau profesi. Ya, tiap bulan ada zakatnya. Ya, gimana gitu? Atau misalnya ada istilah investasi dana zakat. Atau mengeluarkan zakat bukan dengan tuntunan, seperti mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang. Atau zakat mal dengan bahan makanan. Ada kan gitu. Jadi dibalik-balik. Atau waktu mengeluarkannya tidak sesuai dengan syariat. Ya, ingat yang namanya zakat itu sudah diatur secara detail dalam agama kita. Jadi jangan ada inovasi dalam masalah zakat. Baik. Kemudian juga konsekuensi ketika kita katakan zakat itu adalah ibadah, maka harus ada niat. Harus ada niat ketika mengeluarkan zakat. Kali aja misalnya ada orang kaya, banyak ada hartanya. Yang namanya orang kaya banyak hartanya. Ya, jadi banyak hartanya dan dia orangnya loyal, dia suka ngasih ke sana kemari. Ketika ada donasi pembangunan masjid, wah dia yang paling banyak nyumbang. Pembangunan pondok dia, bencana alam dia keluarkan hartanya. Ya. Tapi dia nggak paham tentang masalah zakat. Dan dia tidak meniatkan ketika mengeluarkan hal tersebut itu sebagai zakat. Ya, apakah itu bisa dihitung sebagai zakat? Jawabannya tidak. Ya, zakat itu adalah ibadah yang memerlukan niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, ya. Sementara ketika dia mengeluarkan ya tadi sumbangan-sumbangan, donasi-donasi tadi, dia tidak pernah menyatakan itu sebagai zakat. Dan ini banyak orang-orang kaya yang nggak paham masalah itu. Ya, tidak paham bahwasanya ada istilah syariat zakat. Ya. Makanya kalau tidak mau berzakat, nggak usah jadi orang kaya, ya kan gitu. Daripada bingung kan ngitung-ngitung gimana, udah nggak usah jadi orang kaya aja gitu. Baik. Nah ini pertama, zakat adalah ibadah. Konsekuensi berikutnya dari takrif tadi, zakat adalah ibadah wajib. Bahkan termasuk rukun Islam. Rukun Islam keberapa tadi? Ketiga. Nah mulai sekarang jangan lagi keempat. Ketiga. Dan meninggalkannya itu merupakan dosa besar. Nanti kita akan jelaskan apa ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Baik. Kemudian disebutkan tadi dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Ya, jadi cara cara berzakat itu kita mengeluarkan sebagian harta kita dengan kadar tertentu. Ya, sejumlah harta tertentu. Nanti ini tergantung harta tersebut yang dikeluarkan apa. Kalau emas, perak, uang, ya begitu juga perdagangan, ya itu dikeluarkan berapa? 2,5%. Nanti ada zakat pertanian, itu beda lagi, ya imma 1/10 atau 1/20, tergantung cara pengairannya gimana. Baik, dan masih ada harta zakat yang lainnya. Nah itu ada kadar-kadarnya yang harus dikeluarkan berapanya. Baik. Kemudian pada harta-harta tertentu.
Artinya tidak semua harta itu wajib dizakati. Ya, misalnya rumah besar, oh ini tiap tahun harus keluar zakatnya, enggak. Ya, yang keluar itu apa? Pajaknya. Ada ya? Baik. Begitu juga tanah, ya itu enggak ada zakatnya. Baik. Nah, jadi tidak semua harta itu wajib dizakati. Pada waktu tertentu, yaitu ketika sudah melewati satu haul. Ya. Dan tidak semua harta zakat itu harus disyaratkan melewati satu haul. Ada yang cuma nisab saja tanpa haul. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Kepada orang-orang tertentu, ya, yang ini disilahkan dengan mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, ini disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Kemudian dengan syarat-syarat tertentu. Ya, di antara syaratnya adalah sampainya nisab tadi, ya. Maka inilah definisi zakat baik secara bahasa maupun istilah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan definisi atau pengertian dari zakat baik secara bahasa maupun istilah. Nah, sekarang kita ingin membedakan antara tiga hal. Ada yang disebut infak, sedekah, dan zakat. Infak, sedekah, dan zakat. Apa bedanya? Ada yang tahu? Infak itu apa? Hah? Sedekah? Baik. Jadi, mana di antara tiga hal ini yang paling umum, paling luas cakupannya? Ada yang mengatakan infak, ada yang mengatakan sedekah. Baik. Wallahu alam ya. Jadi yang paling luas itu sebenarnya infak. Banyak yang salah. Baik, ada istilah tadi apa? Sedekah. Kemudian yang ketiga zakat. Kalau kita ingin gambarkan secara bagan mungkin gini ya. Sini aja bagannya. Jadi infak. Sebentar, infak itu adalah segala bentuk mengeluarkan harta. Itu disebut dengan infak. Segala bentuk mengeluarkan harta itu disebut dengan infak. Baik untuk kebaikan maupun keburukan, itu disebut dengan infak. Makanya ada istilah berinfak di jalan Allah, ada berinfak di jalan syaitan. Itu disebut juga dengan infak. Maka segala bentuk mengeluarkan harta, baik untuk kebaikan
maupun keburukan itu masuk dalam kategori infak. Baik. Adapun sedekah mengeluarkan harta untuk beribadah, ya, untuk beribadah. Maka kalau dikatakan beribadah, berarti sedekah itu hanya untuk kebaikan, nggak ada sedekah untuk keburukan. Ya, mengeluarkan ibadah untuk beribadah kepada Allah, ya, demi membantu orang lain, ya, demi membantu orang lain. Ini lebih ke arah simpati, ya, istilahnya simpati kepada orang lain. Merasa kasihan dengan orang lain, maka disilahkan dengan sedekah. Dan yang diberi sedekah biasanya yang diberi sedekah yang lebih rendah status sosialnya. Ya, biasanya sedekah, orang bersedekah itu kan kepada orang yang lebih rendah status sosialnya. Karena kalau memberi kepada yang sama sosialnya, status sosialnya, itu bukan sedekah, tapi hadiah, lebih ke arah hadiah. Makanya Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah, ya, tapi boleh menerima hadiah. Sebagaimana hadis atau kisah yang masyhur tentang Islamnya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan sedekah itu nanti ada yang sunnah tatawwu, ada yang wajib. Nah, sedekah yang wajib itulah yang disebut dengan zakat. Ya, zakat sedekah wajib. Makanya kita sering dapati atau kita dapati dalam Al-Qur'an zakat itu diistilahkan dengan sedekah, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Maksud sedekah di sini adalah zakat, ya. Jadi dalam Al-Qur'an penyebutan zakat itu digunakan kata sedekah. Oh, berarti zakat termasuk sedekah. Maka kalau kita kasih bagan, infak ini yang paling umum. Infak ada dua tadi, ya, kebaikan, keburukan. Ya. Contoh dalil adanya infak keburukan, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Berarti ada infak ke keburukan. Nah, untuk kebaikan ini macam-macam bentuknya, Pak. Infak kebaikan nanti bisa untuk berinfak. Ya, nanti ada istilah wakaf nanti, ya. Ada wakaf, ini infak juga namanya. Nafkah untuk istri anak ini masuk kebaikan. Ya. Masuk sedekah. Sedekah. Ya. Hadiah juga masuk sini. Hadiah. Dan masih ada lagi yang lain-lainnya. Ini contohnya saja. Nah, di sini kita ambil sedekah. Sedekah itu ada yang, ya, wajib, ya, tidak wajib, tatawwu'. Nah, yang tidak wajib inilah zakat. Baik. Maka dari sini ketahuan perbedaan antara infak, sedekah, dan zakat. Baik. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi tadi kita sebutkan, ya, bahwasanya zakat itu merupakan rukun Islam, ya. Apakah syariat zakat
itu hanya pada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ataukah sudah ada pada syariat-syariat sebelumnya? Ada nggak zakat sebelum umat Nabi Muhammad? Ada, ya. Jadi zakat juga disyariatkan kepada para nabi terdahulu. Termasuk diantaranya adalah syariat Bani Israel. Di antara dalil akan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kalian dan kalian selalu berpaling. Maka di sini disebutkan ya, di antara janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel adalah menunaikan zakat. Berarti syariat zakat sudah ada pada masa Bani Israel. Begitu juga syariat zakat ada pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ucapan Nabi Isa saat beliau berada di gendongan ibunya Maryam. Ya, kita tahu kisah Maryam kan, yang mana beliau hamil tanpa seorang suami. Dan beliau pun kebingungan apa yang harus dia katakan kepada ya orang-orang di kampungnya. Kok bisa dia hamil tanpa suami? Maka tidak ada tuduhan yang dilontarkan kepada dia kecuali dia sebagai seorang bezina. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh agar Maryam diam saja. Jangan bilang apa-apa karena enggak ada fungsinya, enggak ada manfaatnya. Pasti orang-orang tetap akan menuduh dia. Akhirnya yang berbicara siapa? Bayinya, ya, yang masih di asuhan dia, ya, masih bayi. Nah, di antara yang dikatakan oleh Isa ketika digendongan ibunya, ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku sebagai orang yang diberkati dimanapun aku berada, dan dia memerintahkanku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Maka di sini ya ada syariat yang Allah syariatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu menunaikan zakat. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya zakat tidak hanya disyariatkan di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kapan syariat zakat diturunkan? Sekarang kita berbicara syariatnya Nabi Muhammad. Kapan syariat zakat itu diturunkan? Yang masyhur, yang mungkin sering pian dengar, itu kapan? Atau nggak pernah dengar nih? Baik. Yang masyhur itu adalah tahun 2 Hijriyah. Ya, tahun 2 Hijriyah. Berarti sesudah Nabi SAW berhijrah. Baik. Nah, ternyata dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Kapankah syariat zakat itu diturunkan? Ada yang berpendapat bahwasanya zakat diturunkan sebelum berhijrah. Artinya ketika Nabi masih di Mekah sudah ada syariat zakat.
Adapun mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan bahwasanya syariat zakat diwajibkan setelah hijrah. Ya, dan tepatnya itu adalah tahun kedua Hijriyah. Hanya saja ada yang menggabung antara dua pendapat ini. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Ini surah apa? Al-Mu Al-Mu'minun ya. Ayat 4. Kata beliau, "Al-aktsaruna ala anna al-murada biz-zakati hahuna zakatul amwal." Mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud zakat di sini adalah zakat harta. Ma anna hadhil ayah makkiyah. Padahal ayat ini termasuk ayat makkiyah. Ayat makkiyah itu apa? Turun di Mekah. Nah, itu. Jadi ayat makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Baik, sementara surah Al-Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi SAW berhijrah, walaupun turunnya di Mekah. Paham? Kan Nabi SAW setelah berhijrah terjadi peperangan. Di antaranya terjadinya Fathu Makkah misalnya. Kan ada ayat-ayat turun tuh. Nah, ayat-ayat tersebut disebut ayat apa? Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah. Nah, jadi pahami Madaniyah dan Mekah itu ya, bukan patokannya itu tempat turunnya enggak, tapi waktu turunnya. Sebelum Nabi berhijrah itu disebut dengan Makkiyah, setelah Nabi berhijrah itu Madaniyah. Baik. Nah, ayat tadi walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, jumhur ulama menafsirkan ayat ini adalah maksudnya adalah zakatul mal. Zakat harta. Padahal ayat ini Makkiyah, sebelum Nabi berhijrah. Ya. Maka ini kan kontradiksi dengan pendapat mereka yang menyatakan bahwasanya syariat zakat itu kapan? Setelah berhijrah. Tapi ketika mereka menafsirkan ayat ini, ya, mereka maksudnya adalah zakat mal, padahal ayat ini adalah Makkiyah. Baik, wa inna ma furidatiz zakatu bil Madinah fi sanatis nataini minal hijrah. Ya. Padahal ayat ini sedangkan zakat diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Wa zahir. Nah, dan yang benar, yang nampak, annallati furidat fil Madinah innama hiya dzatun nasbi wal maqadir al khassah. Yang benar, syariat yang diwajibkan di Madinah adalah aturan nisab dan rincian takarannya, ya. Nah, jadi kalau yang di Madinah yang tahun 2 Hijriah tadi itu adalah syariat zakat yang ada nisab-nisabnya yang secara terperinci. Ya, dan di Mekah itu adalah perintah berzakat secara global. Ya, jadi memang bisa digabung dua pendapat ini. Kalau di Mekah itu ada perintah berzakat tapi secara global, adapun secara rincinya adalah ketika di Madinah. Ya. Wa illa fa zahir anna asla zakah kana wajiban di Makkah, ya. Karena kata beliau, perintah global zakat telah diwajibkan di Mekah. Kama qala ta'ala fi suratil An'am wa hiya makkiyah wa atu haqqahu yawma hasadih. Ya, sebagaimana firman Allah di surah Al-An'am, tunaikanlah kewajibannya pada hari panennya. Ini berhubungan dengan zakat pertanian. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan tentang pendapat ini, menggabungkan dua hal tadi. Kata beliau, sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa kewajiban zakat telah ditetapkan di Mekah. Adapun semua penjelasan mengenai nisab, penjelasan teknis untuk aneka harta yang wajib dizakati, serta penjelasan penerimanya itu semuanya diturunkan di Madinah. Jadi secara global saja di Mekah, secara rincinya ketika Nabi SAW sudah berhijrah. Baik. Orang-orang Yahudi ketika mereka diperintahkan untuk membayar zakat, ya, mereka justru mengatakan bahwasanya Allah itu fakir, wa nahnu agniya, dan kami adalah orang-orang kaya. Ini bejatnya orang-orang Yahudi, Pak. Allah saja tidak selamat dari
gangguan mereka, dari celaan mereka. Ya, para nabi dibunuh, Allah dicela, ya, apalagi yang selain mereka, ya. Jadi membunuh anak-anak di Palestina itu sesuatu yang ringan bagi mereka, wong mereka sudah membunuh para nabi terdahulu. Baik, nah itulah sifat orang-orang Yahudi. Nah, disebutkan jadi pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, melewati orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul, ya, untuk belajar dari seorang pendeta Yahudi juga bernama Fanhas bin Azura. Fanhas bin Azura. Nah, ini nama pendeta Yahudi. Di sana juga ada pendeta yang lain bernama Asya, ya. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Fanhas tadi, bertakwalah kepada Allah, masuklah Islam. Sungguh sejatinya kamu tahu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang membawa kebenaran dari Allah. Kalian jumpai keterangan tertulis di Taurat yang kalian punya. Berimanlah dan serahkan sebagian hartamu di jalan Allah. Niscaya dia akan memasukkanmu ke surga dan melipat gandakan pahala untukmu. Maka Fanhas tadi merespon ajakannya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau bilang bahwa Allah meminta kami menyerahkan harta kami. Padahal tidak ada yang meminta harta melainkan orang fakir yang meminta tolong pada orang kaya. Jika yang kamu ucapkan itu benar, berarti Allah itu fakir dan kamilah makhluk yang kaya. Subhanallah. Dia melarang kalian dari riba tetapi memberikannya kepada kami. Jika dia kaya, tentu dia tidak akan memberi riba kepada kami. Nah, inilah perkataan bejatnya orang-orang Yahudi. Maka mendengar hal itu, Abu Bakar itu langsung menempeleng, ya, memukul wajahnya siapa? Fanhas dengan keras. Dan dia berkata, demi Allah, andaikan tidak ada perjanjian di antara kita, aku akan penggal lehermu, wahai musuh Allah. Maka hal itu pun akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya, jadi Fanhas mengadu kepada Nabi. Ketika diklarifikasi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, musuh Allah ini telah mengucapkan kalimat mengerikan. Dia berkata bahwa Allah itu fakir dan merekalah yang kaya. Aku pun marah karena Allah, kemudian aku tempeleng wajahnya. Maka Fanhas pun mengingkari, ya, kada bujur apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya ini dalam surah Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka, yaitu membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Baik, nah inilah, ya, sikap orang-orang Yahudi berkaitan tentang syariat zakat. Baik, nah inilah pembahasan kita malam hari ini. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang fadilah atau hikmah disyariatkannya zakat. Ya, ini panjang kisahnya Pak lah. Ini sabar juga nih. Ya, dan pertanyaannya pun sabar juga. Kita belajar sama-sama gitu ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.